Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kemarin bulan lalu kita bahas tentang kunut dan juga tasyahud. Kita masih dalam zikir-zikir di dalam solat. Kita masuk ke pasal berikutnya, babu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Bab sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Di at-tahiyat itu yang wajib adalah salawat, tasyahudnya juga salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana lafaznya? Kemarin sudah kita bahas tentang tasyahud. Hari ini yang kita bahas adalah salawatnya. I'lam anna salata ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimahullah ba'da tasyahudil akhir. Ketahuilah bahwa salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib setelah tasyahud akhir. Kita bagi sholawat ada dua, sholawat di dalam sholat, sholawat di luar sholat. Kalau di dalam sholat, mazhab Imam Syafi'i mewajibkan sholawat di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal ya tidak, karena tasyahud awal sendiri hukumnya adalah sunnah ab'ad. Tapi kalau di mazhab yang lain tidak usah, tidak diwajibkan, maksudnya tidak diwajibkan sholawat. Kalau menurut Imam Syafi'i mewajibkan di tasyahud akhir. Tapi kalau di luar sholat terjadi perbedaan di antara para ulama, karena perintah membaca sholawat secara umum ada di Al-Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka berapa kali sholawat wajib kita baca? Sebagian ulama mengatakan cukup, mazhab Imam Malik cukup seumur hidup sekali. Karena ada perintah shollu alaihi wasallimu taslima. Ya udah sekali aja seumur hidup. Itu pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i wajib hanya di dalam sholat, dan dalam sholat itu di tasyahud akhir. Tapi ada mayoritas ulama mengatakan sunnah wajib mengucapkan sholawat setiap mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita mendengar Muhammad, kita bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita menulis kalimat Muhammad, tulis juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli 'alaiha. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika dia mendengar namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Maka dari itu yang dipakai oleh ulama adalah setiap mendengar Nabi, nama Nabi kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu di luar sholat. Yang kita bahas sekarang kalau di dalam sholat. Falau tarakaha fihi lam tasihha sholatuhu. Kalau dia sengaja tidak berselawat dalam tasyahud akhirnya, dia sengaja tidak berselawat, maka tidak sah sholatnya. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Wala tajibu sholatu ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi alal madhhabi sahihil masyhur lakin tustahab. Tapi kalau salawat kepada keluarga Nabi atau ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali itu kan keluarganya. Itu di mazhab Imam Syafi'i hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Dan sayangnya Pak, sholawat kita disebut sholawat yang terpotong.
seharusnya memang bagus bagi kita itu setiap bersolawat sertakan Ali Muhammad, keluarga ya. Ali itu keluarga, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan. Kalau Ali kan pakai ain, Ali, enggak, ini Ali pakai hamzah. Alu itu artinya keluarga. Makanya di Al-Quran ada surat Alu Imran, maksudnya keluarga Imran. Nah, jadi kita dulu para sahabat tabi'in kalau bersolawat mereka pasti sertakan Ali Muhammad. Allahumma sholli, bisa gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada wa alihi wasallam. Seperti kita sholawat dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika masuk di zamannya Abu Bakar Siddiq masih seperti itu, zamannya Umar masih seperti itu, zamannya Utsman masih seperti itu, zamannya Ali apalagi. Tapi ketika Islam sudah dari khilafah menjadi kerajaan, dinasti Muawiyah. Nah, Muawiyah ini memusuhi keluarga Nabi, memusuhi ahlul bait Nabi. Maka saat itu mulai itu orang kalau berselawat enggak berani nyebut wa ahli, takut kena sanksi. Kan kita tahu dinasti Umayyah kan musuhnya Ali. Sampai akhirnya dinasti itu runtuh selama 80 tahun digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Muawiyah ini disitulah banyak orang nggak berani mengucapkan wa ali Muhammad. Nah, sampai sekarang akhirnya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku tapi tidak berselawat kepada ahlul baitku, pada keluargaku, maka tidak terangkat selawatnya. Maka kalau kita bilang sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan hanya di dalam sholat aja, di luar sholat pun seharusnya itu seperti itu. Nah, itu orang Sunni, kita yang Sunni banyak yang nggak sebut wa ali, tapi orang Syiah apa pakai dia itu wa ali. Tapi mereka keterlaluan juga, mereka dari ahlul bait itu sampai mensucikan. Kita kan tidak sampai seperti itu, kita tetap menghormati. Buktinya kita selalu menyertakan wa ali Muhammad ketika kita tasyahud akhir. Maka kenapa kalau di luar sholat kita nggak menyebutkan wa ali Muhammad? Nah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i nyebutkan ali itu hukumnya sunnah. Kalaupun alinya tidak sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak disebutkan wa ala ali, tidak sebutkan kepada keluarga, enggak kita sebutkan, tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Tapi sholawatnya wajib, tapi kepada ali Muhammad tidak wajib, tapi sunnah. Wa qala ba'du ashabina tajib, tapi sebagian mazhab Imam Syafi'i ulamanya mengatakan wajib wa ali Muhammad. Tapi tidak, yang paling sahih itu wa ali Muhammad itu hanya sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Baik. Wal afdal an taqul wa an yaqula, yang afdal adalah apa yang diucapkan sesuai yang Nabi ajarkan. Shalawat ketika kita di tasyahud akhir, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ajrah dari Rasulullah SAW. Nah, itu seperti itu. Ada an-nabiyil umminya, tapi beberapa riwayat tidak ada an-nabiyil umminya. Biasa terjadi perbedaan di antara ulama, di antara lafaz hadis itu biasa. Tapi kalau digabungan semua riwayat, itu kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ada kalimat abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi, wa ada kalimat wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tapi hadis yang lain enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Enggak ada kalimat abdika wa rasulikan nabil ummi, tidak ada kalimat wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Cukup aja
wa ala alihi. Tapi ada juga riwayat yang seperti ini. Allahumma sholli ala nabi, yaitu seperti itu. Adapun tasyahud awal fala tajibu fi shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilaf. Tapi kalau tasyahud awal tidak wajib selawat di situ, cukup syahadat saja. Kalaupun mau selawat juga silahkan, tidak ada masalah. Baik. Setelah selesai dari tasyahud, sebelum salam kita membaca doa. Sebetulnya dalam salat itu doa itu 2 kali. Doa ketika di dalam sholat, doa ketika selesai sholat. Di dalam sholat pun banyak kita harusnya berdoa. Kalau kita lihat misalnya Al-Fatihah itu kan ayatnya kan doa itu. Pertama kan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian, pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru ketika ihdinas siratal mustaqim itu udah doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, maka kita bilang amin. Nah, kemudian juga berbanyak doa itu dalam dalam sujud. Tapi banyak sekali doa dalam sujud. Nah, lalu ketika i'tidal kita ada doa kunut, itu doa. Jadi banyak sekali tempat doa di dalam sholat itu. Pertama ketika kita berdiri, kita baca Fatihah, itu 2 ayat terakhir adalah doa. Kemudian ketika kita i'tidal itu doa, Rabbana lakal hamdu, itu pujian, milu samawati milu ardi wa milu syi'ta min syai'in ba'du, itu pujian. Tapi kalau kita sholat subuh, kita doa di situ khusus untuk kunut. Sujud itu tempatnya doa. Kata Nabi, seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud, banyakkanlah doa. Kemudian doa ketika duduk antara 2 sujud, itu doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu doa semuanya. Nah, doa juga sebelum salam. Sebelum salam itu jangan lupa Bismil alamina innaka hamidum majid, doa di situ. Setelah doa baru kita melakukan salam. Apa yang Nabi katakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengajarkan kami tasyahud, kalimat syahadat, udah kita bahas. Kemudian Nabi mengatakan summa yukhayyaru minad du'a. Kemudian pilihlah dari doa yang kalian kehendaki. Nabi katakan setelah tasyahud, setelah sholawat, berdoalah dengan yang kalian inginkan. Berarti kan Pak B, lafadznya seserah, doa apapun. Nah, tapi yang namanya Nabi pasti ingin mencontohkan, gitu Pak. Jadi kalau Nabi bilang, ya sudah, setelah kalian tasyahud, sholawat, sebelum salam, berdoalah. Bebas kalimat apapun. Cuman sahabat ini kadang-kadang doanya gimana Rasulullah, nah, gitu. Ingin Nabi itu mencontohkan. Ya sudah, Nabi mencontohkan. Pertama dari Abi Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mencontohkan. Nabi katakan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir." Kalau kalian selesai dari tasyahud akhir sebelum salam, falyata'awwad billah min arba'. Mintalah perlindungan dari Allah pada 4 hal ini. Pertama, min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup, wal mamat, dan fitnah setelah mati, wa min syarril masihid dajjal, dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi yang kita baca, bil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Bukhari Muslim 4, minta 4 perlindungan dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan setelah mati. Keempat itu adalah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Tapi ada lagi dari Aisyah. Nah, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi mengatakan kalau sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Tapi dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Nabi itu berdoa di dalam salatnya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal. Agak ngacak. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, sama tadi. Ngacak aja bedanya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ma'tham wal maghram. Ada kalimat minal ma'tham wal maghram, dari dosa dan sesuatu yang membuat kita gila atau celaka. Tapi dari Ali bin Abi Thalib beda lagi. Bahwasanya Nabi SAW mengucapkan antara tasyahud dan salam. Setelah tasyahud sebelum salam, Nabi mengucapkan Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Intinya Pak, doa apa aja sebetulnya. Berarti Nabi kadang-kadang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil wa min syarril al-masyihid dajjal. Kadang-kadang Nabi mengucapkan Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nabi mencontohkan. Kita mungkin mau doa yang lain, silahkan, asalkan semua diucapkan dengan bahasa Arab. Jangan pakai bahasa selain Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, bisa batal salatnya. Itu intinya. Jadi apapun hajat kita, minta itu Pak, lebih keren lagi kalau doanya itu di dalam salat, menjelang salam. Itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sujud itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah sholat kita juga silahkan kalau ingin berdoa lagi. Tapi Nabi paling banyak itu ya doanya itu adalah di dalam sholat ini. Apakah Nabi setelah sholat doa? Sholat. Nabi juga membaca setelah sholat. Yang paling Nabi banyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setelah salam, setelah sholat. Juga Nabi membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinika wa ta'atik. Jadi berdoa itu sunnah di dalam sholat dan juga di luar sholat. Namun Pak, kalau kira-kira jadi imam, jangan terlalu memperbanyak doa, karena mura'atan lil makmum, karena menghargai makmum yang di belakang kita. Karena ada ulama yang menggabungkan doa ini semua. Doa ini sama ulama tuh digabungkan jadi satu. Nah itu jadi makmumnya kok nggak salam-salam gini ya. Takutnya itu kelamaan. Ya, makmumnya bisa jadi fitnah nanti bagi makmum. Kok lama benar ini nggak salam-salam. Nah, makanya kalau mau digabungkan doa itu, sholatlah dalam keadaan munfaridan atau sendirian, bebas. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Bakar Siddiq. Nah ini lain lagi nih Pak. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah tasyahud sebelum salam. Ini lain lagi. Dia mengatakan qala li Rasulullah SAW alimni du'aan ad'u bi fi sholati. Abu Bakar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca di dalam sholat. Baik, sama Nabi diajarkan. Apa bunyi doanya? Nabi katakan, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku zalamtu nafsi, menzalimi diriku, zulman katsira, zalim yang banyak, wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah saya, maghfiratan, suatu ampunan min indika, dari sisimu,
warhamni, sayangi saya, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Itu yang diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Udah 3 tuh, udah 4 malah. Pertama dari siapa? Pertama dari Abu Hurairah, kedua dari Aisyah, ketiga dari Ali bin Abi Thalib, yang keempat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Udah 4. Nah, kalau kita sholat sendiri tahajud, gabungkan Pak 4 doa ini sebelum kita salam. Juga dari Abi Shalih Dzikwan, di hadis riwayat Abu Daud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin, kaifa taqulu fi shalah? Apa yang kau ucapkan dalam salatmu, kata Nabi. Nabi tanya kepada seseorang. Kata Nabi, apa yang kau baca dalam salatmu? Dia mengatakan, atasyahhudu wa aqulu, saya bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, lalu saya membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dah, itu aja yang saya baca. Ama inni la uhsinun dandanataka waladan danam mu'ad fa qala rasul hawil hadan dana kalam baik. Itu yang saya baca. Adapun saya tidak suka terlalu banyak berlagu-lagu seperti Mu'ad. Saya singkat aja. Ini sahabat tasyahud singkat padat. Dia cuma bilang Allahumma inni as'aluka jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung dari neraka. Dah, saya enggak terlalu banyak-banyak doanya. Kata Nabi, ya udah bagus. Kalau gitu jangan kau ikuti. Muat itu terlalu panjang. Karena saya enggak paham ya Rasulullah. Saya cukup minta surga, lindungi dari neraka. Udah cukup. Kata Nabi, ya sudah, bagus. Intinya memang doa apapun. Nah, ini yang saya sering kritik teman-teman yang doanya harus dari Nabi. Enggak, Nabi itu Pak hanya memberi contoh satu doa. Yang lain itu lafadznya terserah kita. Itu kalau di dalam sholat, Nabi hanya meletakkan tuh contoh. Sama seperti sholawat, Nabi turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, bersolawatlah alaihi padanya, wasallim, dan ucapkan salam. Nah, bebas kalimat salawat apapun. Cuman sahabat nanya, gimana Rasul contohnya? Nabi bilang, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Seperti itu. Berarti apa? Kalau selain itu boleh kita mau pakai jenis salawat apapun. Walaupun yang dicontohkan Nabi itu yang paling afdol. Bukan berarti yang selain itu bid'ah atau bukan salawat. Enggak. Yang penting suatu ucapan, kalau ada sholatnya, ada salamnya, itu sudah sholawat. Adapun jenisnya silahkan pilih mana saja. Kita pada sholawat tibbiyah, sholawat munfarijah, sholawat banyak jenis sholawat. Kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil 'uqad. Itu sholawat nariyah namanya. Ada sholawat tibbiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha. Silakan dengan kalimat apapun. Yang penting ada sholat dan salamnya. Nabi enggak pernah membatasi. Dan memang sahabat setelah Nabi meninggal punya bacaan-bacaan sholawat sendiri. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Itu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz sendiri. Tidak pakem harus seperti itu. Karena zikir, doa itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh ditambah-tambah Pak, nggak bisa tambah-tambah. Tapi kalau zikir, Nabi fadhkurullah katsiran. Allah katakan berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Nabi contohkan nih begini. Ya sudah, berarti selain dari Nabi pun boleh. Walaupun yang afdol itu tetap yang dari Nabi. Sehingga para ulama tetap mengatakan sholawat yang paling afdol itu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud karena Nabi mencontohkannya. Dan silahkan kalau mau pakai lafaz sholawat yang lain. Buktinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan dengan kalimat yang lain. Ada kalimat sayyidil mursalin. Jadi enggak ada masalah.
Ada lagi sholawat munfarijah atau Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina, ya, sholawat munjiah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tarfa'u biha darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat wa ba'dal mamat. Ada sholawat untuk supaya belajar itu pintar, terbuka. Itu biasa dibaca oleh santri menjelang taklim supaya ilmu masuk. Baca sholawat namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq al-khatimu lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Tidak ada masalah. Yang penting ada sholat, ada salamnya. Tapi kalau yang banyak dibaca oleh penyanyi-penyanyi religi itu bukan sholawat, itu namanya pujian, madah, yang suka dinyanyikan oleh Sulis, Haddad Alwi. Itu kadang-kadang bukan sholawat, itu adalah biasanya itu adalah madah, pujian Nabi SAW. Intinya kalau ada kalimat sholla wasallam atau sholli wasallim, nah itu pasti sholawat. Terserah dengan kalimat apapun kita ucapkan dibolehkan. Baik, kemudian yang terakhir babu salam li tahallul. Nah, setelah selesai tasyahud, sholawat, doa, baru kita melepaskan diri dari sholat. Maksudnya tahallul itu menghalalkan yang tadinya haram ketika takbiratul ihram. Sholat dibuka dengan ihram, diakhiri dengan salam. Maksudnya sholat itu ketika takbir Allahu Akbar, setelah bilang akbar, maka kita terikat dari hal-hal yang diharamkan. Nggak boleh makan, nggak boleh bicara, nggak boleh bergerak, nggak boleh buang air, nggak boleh hadas. Nah, itu selama sholat. Nah, setelah salam, tahallul itu menghalalkan. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka halal semua. Boleh makan, boleh minum, boleh bicara, boleh bergerak. Maka salam itu disebutnya tahallul. Sama pakai kita pergi umroh atau haji. Ketika kita pakai kain ihram, melafadzkan niat umroh atau haji, kita terikat oleh larangan-larangan. Begitu selesai, kita potong rambut kita, itu namanya tahallul. Karena setelah kita potong, halal kembali. Maka salam takbir itu mengharamkan. Maka takbiratul ihram. Salam itu menghalalkan. Karena setelah salam menjadi halal hal-hal yang tadinya tidak boleh saat kita sedang sholat. Baik, apa yang paling sempurna? I'lam anna salam li tahallul. Baik, sudah. Wa alam anna al-akmala fi salam an yaqula an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah wa an yasari assalamu alaikum warahmatullah. Wa la yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuhu li'annahu khilaful masyhur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad ja'a fi riwayatin Abi Dawud wa qad dzakara jama'atu min ashabina minhu Imamul Haramain wazar as-Sarkhasi wa Ruyani fil Hilyah lakin syadun wal masyhur muqaddamna wallahu a'lam. Cukup ucapannya assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada tambahan wa barakatuhu. Dari sekian riwayat salam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi menambahkan wa barakatuhu. Nabi hanya bilang assalamualaikum warahmatullah, kecuali ada satu hadis riwayat Abu Dawud. Semua hadis nggak ada bilang wa barakatuhu, tapi ada satu hadis riwayatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ulama mengatakan ini asing, ini lain daripada yang lain, nggak usah. Tetap yang diambil yang tidak ada wa barakatuh. Meskipun wa barakatuh itu lebih utama, Pak, karena makin banyak doanya. Tapi karena dari sekian hadis cuman ini aja nih yang satu bilang wa barakatuh, enggak usah pakai syahid. Tetapi Imam Ibnu Hajar dari mazhab Imam Syafi'i menganjurkan wa barakatuh ini kita baca saat salam sholat jenazah. Nah, salam sholat jenazah tambahkan wa barakatuh. Karena dalam sholat jenazah itu
yang diminta itu adalah banyak doa. Sebetulnya Pak, kalau di luar sholat kan bagusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih bagus. Karena dalam hadis Nabi duduk, ada yang mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata Nabi 10 kebaikannya itu. Ada lagi 2, Assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi, maaf, yang pertama datang Assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi 10 pahalanya itu. Datang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi 20 itu kebaikannya. Nah datang Pak yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kata Nabi 30 itu. Nah itu di luar apa Pak? Di luar sholat. Semakin banyak kita ucapkan itu, semakin baik. Tapi masalahnya adalah kasihan yang jawab, dia harus balas. Karena kan kata Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan, ucapkan salam, balas lebih baik atau sama. Gitu Pak, repot. Kalau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, kita bilang Waalaikumsalam, dosa. Repot Pak. Jadi kalau dia ucapkan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu, wajib kita bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau dia ingat Pak maghfirah, kalau dia nggak ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, Waalaikumsalam warahmatullahi, apa satu lagi? jadi repot. Makanya yang standar itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dalam sholat enggak, Assalamualaikum warahmatullahi, itu di luar sholat. Kalau di luar sholat standarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di dalam sholat cukup, jangan pakai wabarakatuh, cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Kecuali dalam sholat jenazah, karena memang sholat jenazah itu dianjurkan banyak mendoakan kepada si mayit. Tapi kalau seandainya dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum saja, Assalamualaikum. Nah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak, kurang itu. Ada yang mengatakan sah, karena itu minimal. Tapi nggak usah lah Pak, kita ikut ulama. Udahlah, Nabi bilang Assalamualaikum warahmatullahi, udahlah kita juga bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini wajib bagi imam dan bagi makmum. Dan untuk sholat, salam itu hanya wajib di salam yang pertama. Di salam yang kedua tidak usah diucapkan, tidak apa-apa. Tapi tetap disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi terus diam, enggak kedua, sah. Tapi alangkah sayangnya, baiknya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kata ulama, ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan dia mengucapkan salam kepada malaikat yang hadir di dalam sholat. Ketika salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan dia itu mengucapkan salam kepada makmum. Kan artinya kan keselamatan bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan bagi kalian dan rahmatnya. Jadi ketika di kanan niatkan mengucapkannya kepada para malaikat, ketika ke kiri niatkannya mengucapkan kepada pada makmumnya. Makmumnya juga ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi kepada malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi untuk imam. Tapi jangan bilang Waalaikumsalam, batal Pak itu. Kalau bilang Waalaikumsalam itu batal, karena kalau bilangnya Waalaikumsalam itu sudah ngobrol namanya itu. Kata Allah, kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi itu ngobrol, batal itu. Makanya bukan bilang Waalaikumsalam, tapi juga bilangnya Assalamualaikum. Itu ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua ada tasydid.
Jadi tolong jangan salah ketika tasdidnya. Jadi kita ucapkan assalamualaikum. Karena dalam bahasa Arab, seandainya tidak kita tasdidkan, kita mengucapkannya assalamualaikum, beda Pak. Kalau assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan kepada kalian. Kalau assalamualaikum artinya apakah keselamatan bagi kalian? Nah, itu kan beda artinya. Maka jangan sampai lupa dari tasdidnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang banyak kesalahan di masyarakat Indonesia adalah makmum itu imam baru salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi, dia juga langsung assalamualaikum warahmatullahi. Nggak apa-apa sih sebetulnya, karena memang yang wajib hanya salam pertama. Tapi alangkah baiknya, sunnahnya tunggu imam menyelesaikan salamnya dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi, kita makmum diam sampai dia bilang assalamualaikum warahmatullahi. Biarkan imam menuntaskan dua salamnya, baru kita sebagai makmum assalamualaikum warahmatullahi, gitu Pak. Tapi boleh nggak kalau imam baru sekali kita juga salam? Nggak apa-apa, yang penting jangan salam duluan. Tapi yang sunnah adalah biarkan imam selesaikan salamnya dua kali, salam ke kanan dan ke kiri, baru kita. Nah, ini kelihatan Pak kalau umroh. Kalau umroh atau haji, Bapak sholat dekat jamaah Indonesia tuh. Ya, ini jamaah Indonesia, ini jamaah Iran, Turki, coba lihat Pak. Ketika imam bilang assalamualaikum warahmatullahi, coba lihat negara lain tuh belum ada yang dongeng itu belum. Negara Irak semua diam, negara Turki diam semua, India pun diam, tapi jamaah Indonesia duluan. Sudah duluan, harusnya tahan dulu, tunggu dua salam lah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nah baru kita. Itu mungkin karena kita memahami yang wajib kan salam pertama. Iya, memang yang wajib salam pertama, tapi alangkah baiknya demi kesunahan biarkan tuntaskan imamnya dua salam, baru kita masuk seperti itu. Dan kata ulama sampai terlihat pipi, karena Nabi itu kalau salam sampai terlihat pipi ya. Jadi agak dipanjangkan seperti itu. Ada lagi di Indonesia lucu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu saya nggak tahu tuh. Yang nunduk gitu entah apa maksudnya, nggak tahu. Tunduk sama siapa? Terus gini, ada juga itu. Ada nggak riwayatnya? Nggak ada Pak. Nggak. Tapi batal nggak? Ya nggak batal. Gerak kepala kan tidak batal. Tapi itu kenapa gitu? Menghormatin siapa gitu? Mungkin memang sih dalam sholat itu Nabi memang mengatakan kita menghadap Allah kan, sehingga Nabi melarang kita untuk meludah ke depan. Kata Nabi, kalau kalian sedang sholat hendak meludah, mungkin karena ada sisa makanan atau mungkin mengganggu bacaan kita, kata Nabi jangan meludah ke depan dan jangan meludah ke kanan. Jangan meludah juga ke kanan, jangan. Tapi kalau memang terpaksa meludah, kata Nabi, meludahlah ke kiri. Tapi selama nggak ada makmum ya Pak, satu. Yang kedua, kata Nabi, kalau nggak bisa juga ke kiri, kata Nabi, ludahnya ke bawah gini. Kenapa? Karena kalian sedang bermunajat kepada Allah depan itu. Nah, kalau kanan itu malaikat. Nah, kalau kiri itu bisa. Sebetulnya Pak, kalaupun kita ya misalnya kita habis makan habis sahur, terus kita sholat subuh, takut nanti ketika sholat ada sisa makanan, ya baiknya sih gosok gigi. Misalnya nggak sempat untuk gosok gigi, ambillah tisu, taruh Pak di kantong kita, sehingga kalau lagi celup keluar daging itu, ambil buang Pak, taruh, biasa. Atau kita yang ada maaf nih, dahak, ingus, kadang-kadang mengganggu bacaan kita, atau misalnya dia itu dahak yang keluar, kan harus nggak boleh ditelan lagi, harus dikeluarkan, ambillah tisu Pak, dikeluarkan, nggak apa-apa. Masjid zaman Nabi tuh sahabat kalau lagi ada apa, meludah ke bawah,
Karena masjid Nabi itu kan tanah Pak, bukan karpet kayak gini. Ini mah jangan karpet. Masjid zaman Nabi itu kan tanah, bukan macam karpet kayak gini. Jadi memang bahkan kata Nabi, kalau kalian meludah ke masjid, tolong dikuburkan, diambil tanah, ditaruh. Di namanya Pak? Dikubur gitu. Ditutupin tanah. Itu masjid zaman Nabi. Kalau ada sahabat meludah, ambil tanah, tutupin. Ya kalau ini nggak bisa, karena ini beda gitu. Maka Nabi itu sholat pakai sandal kadang-kadang, karena Nabi itu sholat pakai sandal, sambil sholat sambil pakai sandal, karena masjid Nabi itu memang tanah padang pasir. Karena beda masjid Nabi dengan masjid sekarang. Nah, maka dari itu Nabi bilang jangan ke depan, karena itu kalian menghadap Allah. Nah inilah mungkin yang dipahami oleh orang-orang yang gini tadi itu. Mungkin assalamualaikum kata para malaikat pada Allah, baru dia ke kiri. Allah alam nggak tahu. Tapi kalau ditanya apakah ada dasarnya, ya nggak ada. Tapi batal nggak? Ya tidak batal. Karena kepala itu termasuk gerakan yang tidak batal meskipun lebih dari 3 kali. Karena kepala apa-apa. Asalkan niatnya jangan main-main. Nah kalau niatnya main-main itu yang bisa membatalkan. Baik, kemudian terakhir dari bab zikir dalam sholat, sebelum masuk ke zikir setelah sholat, insya Allah zikir setelah sholat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ramadan, ya, udah Ramadan Pak. Kita udah tanggal 5 Sya'ban. Saya ingin ingatkan Pak, yang pertama Sya'ban itu ada 4 keutamaan. Yang pertama, Sya'ban ini bulan yang paling disukai Nabi untuk puasa sunnah. Tidak ada bulan yang paling Nabi sukai puasa sunnah melainkan puasa Sya'ban. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku enggak pernah melihat Nabi puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Yang kedua, Sya'ban ini bulan yang diangkat amal kita, dilaporkan amal kita yang sifatnya itu tahunan. Kalau yang sifatnya mingguan itu setiap hari Kamis. Tapi kalau sifatnya tahunan itu setiap bulan Sya'ban. Jadi ini Pak rapot catatan terakhir. Jadi Sya'ban itu benar-benarlah diisi dengan amal ibadah supaya halaman laporan terakhir itu bagus gitu kata Nabi. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, namanya Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban?" Kata Nabi, "Hada syahrun, bulan ini turfa'ul a'mal, dinaikkan amal, dilaporkan amal. Fa uhibbu an yarfa amali wa ana sha'im." Saya suka kalau amal saya diangkat, terakhir itu saya masih sedang berpuasa. Yang ketiga Pak, nanti ada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini tanggal 5, berarti 10 hari ke depan. Berarti 14 malam ke-15-nya. Nah, itu benar, itulah yang kata ulama, di malam itulah amal itu dinaikkan. Dan itu malam yang paling banyak Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali pada hari Arafah. Yang paling banyak itu ketika pada hari Arafah. Tapi Lailatul Nisfi min Sya'ban juga Allah banyak mengampuni dosa. Hadisnya banyak yang dhaif, tapi ada satu yang sahih. Ini Pak, hati-hati dengan kalimat hadis tentang nisfu Sya'ban dhaif. Hati-hati ngomong seperti itu. Karena ada satu hadis sahih. Dan orang-orang yang menentang nisfu Sya'ban pun ulamanya mengakui hadis ini sahih, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi mengatakan, "Innallaha la yattali'a fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru jami' khalqihi." Allah memperhatikan hambanya itu pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua dosa hambanya illa kecuali 2, musyrik dan musyahin. Musyahin itu orang yang ada permusuhan lalu menyimpan dendam, tidak saling bermaaf-maafan. Itu yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Nah, yang keempat terakhir, bulan Sya'ban itu waktunya kita mengqadha puasa kita. Bagi yang ada hutang Ramadan kemarin,
belum sempat untuk mengkodok, kodoklah di Sya'ban ini. Atau ada istri kita atau anak-anak kita yang mungkin haid atau nifas belum sempat menggantikan, gantikan di bulan Sya'ban. Karena Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana alayya saumun min Ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, saya punya hutang puasa Ramadan dan saya enggak sempat mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban karena sibuk melayani Nabi SAW. Sya'ban itu waktu yang dipakai oleh Aisyah untuk mengkodok puasanya. Baik, mudah-mudahan 4 ini bisa kita lakukan. Terakhir Pak, penting. Tapi bagi kita yang tidak berpuasa di awal Sya'ban, maka jangan berpuasa kalau setelah nisfu Sya'ban. Enggak boleh. Kata Nabi, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk paruh kedua, kalau sudah masuk setengah bulan Sya'ban, jangan puasa lagi. Karena itu kita untuk mempersiapkan diri. Kecuali kalau kita puasa di awal Sya'ban, bagus. Nabi Sya'ban itu full sebulan, silahkan. Ya, walaupun Nabi mengurangi 1 hari menjelang Ramadan. Jadi bagi kita yang berpuasa di tanggal 13, silahkan lanjut 13, 14, 15, 16 silahkan lanjut. Tapi kalau yang nggak berpuasa dari awal Sya'ban, nggak puasa, begitu 16 Sya'ban baru mau puasa, jangan. Kecuali kalau dia ingin mengkodok puasanya atau dia biasa puasa Senin Kemis, silahkan. Bagi yang puasa Senin Kemis, kalau dia ingin puasa di tanggal 15 Sya'ban, itu yang dibolehkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi pada bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, Pak? Silakan. Assalamualaikum, Tat. Ada beberapa pertanyaan nih. Assalamualaikum. Saat kalau kita kunut ya, Tat, itu harus hanya boleh di sholat subuh atau boleh di sholat lain? Maksudnya sendirian nih. Kunut. Kita sholat sendirian, Isya, Duhur atau Asar, Maghrib. Boleh nggak kita kunut selain di sholat subuh saat itu? Baik, kunut boleh kan hanya sholat subuh sama sholat witir. Bahkan sholat witir itu tidak ada khilaf, Pak. Sepakat. Witir bukan hanya witir bulan Ramadan, witir setiap hari. Allahumma hdini fiman hadait, itu tuh kunut witir itu. Cuma di subuh dikiaskan. Kalau selain subuh dan witir tidak dibolehkan kunut kecuali kalau kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu boleh. Dan kunut nazilah masih berlaku nggak, Pak, sekarang? Palestina masih dijajah, Pak. masih berlaku itu. Selama Palestina masih terus diperangi oleh Israel, di intifadat, dibunuh, silahkan. Jadi kalau misalnya kita Bapak ada di beberapa daerah, itu mereka kunut tiap hari, Pak. Karena mereka mengatakan Palestina masih diserang, masih dijajah, ya kami terus kunut, boleh. Tapi sebetulnya kalau sudah tidak ada lagi sesuatu yang genting, kita kunut itu 2 aja, yaitu pada saat sholat subuh sama sholat witir. Selain itu boleh kalau kunutnya kunut nazilah, COVID, banjir, musibah atau apapun yang menimpa kita, itu kunutnya di 5 waktu sholat. Ya. Pada saat berdoa tuh, kayak misalnya dalam sholat sholat fardu, kan tadi Pak bilang harus boleh berdoa. Kalau doanya buatan sendiri boleh nggak sih? Dalam bahasa Arab tentunya. Iya, boleh. Memang gitu, Pak. Dalam bahasa Arab, silahkan. Sahabat ada yang dalam hadis riwayat Hakim sama Abdul Razak ya, As-San'ani. Itu doanya kayak syair. Dia ketika sholat, Nabi sedang duduk dengan sahabat, dia sholat sunnah sendiri, lalu dia mengeraskan bacaan doanya. Lupa saya namanya itu. Keren, pokoknya dia pakai kayak syair gitu. Allahumma ya man apa gitu, baca bagus sekali doanya. Setelah selesai, sini kata Nabi, panggil sama Nabi. Duduk sama Nabi, dikasih hadiah. Nih, hadiah kata Nabi.
Terus kata Nabi, kenapa saya ngasih engkau hadiah? Mungkin karena kita ada hubungan saudara Rasulullah. Gak, kata Nabi, kita gak ada hubungan saudara. Tapi apa? Bihusni tsana'ika 'ala Allah. Karena cantiknya doamu tadi itu. Cakep doamu tadi itu, kata Nabi. Nah itu dia baca apa? Di dalam sholat dengan kalimat dia sendiri. Nabi gak pernah ajarkan. Dengan kalimat dia sendiri. Ya ini, ya man ya'lamu matsaqil jibal, wahai Allah yang mengetahui beratnya gunung dan yang tahu dalamnya lautan. Gitulah Pak, kira-kira artinya. Yang mengetahui setiap daun yang jatuh gitu. Pujiannya bagus banget. Baru dia doa di situ. Sama Nabi dikasih hadiah dengan lafaz dia sendiri. Atau di hadis riwayat Bukhari, sahabat yang menambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kan sendiri Pak, Nabi enggak pernah ngajarin. Kata Nabi, siapa tadi yang nambah itu? Saya Rasulullah. Saya lihat 30-an malaikat turun menulis pahalanya. Nah, itu menunjukkan boleh Pak dengan kalimat zikir dan doa dengan lafaz kita sendiri. Silahkan, enggak masalah. Nah, ini lagi banyak tadi. Kalau tadi kan sholawat dalam tahiyat akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kalau kita nambahin Sayyidina boleh nggak? Ya, kalau kalimat Sayyidina dalam sholat tidak ada dari Nabi SAW, hanya ada di luar sholat. Kalau di luar sholat, sepakat Pak, ulama di luar sholat sepakat boleh Sayyidina itu. Karena Abdullah bin Mas'ud menampakkan Sayyidina Mursalin. Umar mengatakan Sayyiduna Muhammad. Pernah. Itu sangat jelas. Bahkan Nabi mengatakan cucunya ini Sayyid, jelas. Itu nggak ada yang khilaf. Nah, kalau di dalam sholat bukan antara yang membid'ahkan dan tidak, hanya yang mengatakan afdol, itu beda Pak. Ada yang mengatakan afdol udah nggak usah pakai Sayyidina, karena Nabi mencontohkannya nggak pakai Sayyidina, afdolnya tanpa Sayyidina. Tapi ada ulama yang mengatakan pakai Sayyidina sebagai adab. Tapi tidak ada Pak yang membid'ahkan tuh. Ini kacau nih. Yang membid'ahkan baru-baru ini aja nih, nggak ada. Nah, bagi yang mengatakan nggak pakai Sayyidina, berarti dia lebih kepada ngikutin nas Nabi. Karena Nabi nggak bilang Sayyidina, ya kita nggak usah bilang Sayyidina. Bagi yang mengatakan Sayyidina, berarti dia lebih mengutamakan aspek adab. Aspek adab. Seperti itu. Nah, apakah dua-duanya itu ada? Ada. Ada sahabat Pak yang lebih mengutamakan perintah Nabi daripada adab. Siapa itu? Sayyidina Abdurrahman yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Saat itu Nabi sakit, dia suruh Abdurrahman untuk jadi imam. Abdurrahman, kamu jadi imam. Saya sakit. Abdurrahman mau Pak. Ya udah, so perintah jadi imam. Nabi sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang lebih mengutamakan adab. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, Abu Bakar, saya sakit, kau imam. Enggak Rasulullah. Nah bukan dia nentang Pak, enggak. Kenapa? Enggak pantas Rasulullah, saya imam. Enggak, saya enggak mau. Aku sakit, enggak bisa ke masjid. Oh ya sudah. Baru Abu Bakar maju Pak jadi imam. Tapi Nabi datang. Nah Abu Bakar lagi sholat, Allahu Akbar, Nabi datang. Hah? Kan harum Nabi itu. Kemudian sahabat bilang, Subhanallah, ngasih ingatan. Abu Bakar, ada Nabi nih, gitu. Abu Bakar, oh Nabi nih. Abu Bakar mundur Pak, mundur tidak balik ya, mundur langkah itu. Sama Nabi ditahan. Disuruh jadi imam, Abu Bakar nggak mau, tetap mundur. Nah, Abu Bakar ini lebih memilih adab daripada perintah. Dua-duanya bagus Pak, nggak ada masalah. Selama lafadznya itu kan kita katakan menambah pujian kan nggak apa-apa, ya kan? Seperti lafadz tasyahud itu kan Rabbana lakal hamdu milu samawati, ditambah sama sahabat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, itu boleh. Masa bilang Sayyidina aja tidak boleh. Hanya menurut Imam Ibnu Hajar lebih afdol nggak pakai Sayyidina karena sesuai dengan nas.
Tapi yang bilang kalimat Sayyidina berarti lebih mengutamakan adab, nggak ada masalah. Ada satu hadis Pak, bunyinya gini, jangan kalian ucapkan, jangan kalian sebut aku Sayyidina. Hadisnya palsu, bukan lagi dhaif, tapi palsu. Maka khulasahnya adalah yang bilang Sayyidina silahkan, itu lebih mengutamakan adab. Yang nggak pakai Sayyidina juga nggak ada masalah, karena itu mengutamakan zohir nas, gitu Pak. Nah, ini lagi terakhir, Tat. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan salam dari WA nih ya, Tat. Kalau assalamualaikum ya kita balas lah. Tapi kalau bilang ASS atau mikum, nah itu saya kalau ngalamin kayak gitu ya nggak saya jawab gitu. Apakah itu benar apa benar? Ya, tidak usah. Itu la yastahikul jawab. Cuman titik tidak berhak mendapat jawaban. Enggak. Tapi kalau dibilang assalamualaikum itu berhak mendapat jawaban. Tapi Pak, kalau Bapak sibuk sekali misalnya, ya sibuk misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngetiknya ruwet bener Pak, karena sibuk. Ucapkan aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Pak itu. Itu sudah cukup. Kita lafazkan saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah dianggap kita sudah membalas salamnya, nggak harus ngetiknya. Karena bikin amzah, bikin tanda petik di atas repot Pak kan. Makanya simpan tuh Pak emoji yang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih enak itu. Tapi kalau kita nggak sempat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu sudah cukup. Ya itu sudah cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya di Surabaya, terutama kaum habaib, itu mereka di bulan Rajab dan di bulan Syaban puasanya 1 bulan full. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, puasa Rajab itu yang dilakukan oleh para sahabat sebetulnya. Karena saya katakan kan bulan Rajab itu bulan yang dihormati. Ada 12 bulan, 4 bulan yang dihormati. Yaitu Rajab, langsung loncat ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan 4 bulan yang dihormati. Banyak sahabat itu mereka berpuasa di bulan Rajab. Nah di Sya'ban berhenti. Maka Nabi puasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban ini banyak yang lalai. Aku puasa di sini. Jadi memang paling bagus adalah Pak, puasalah di Rajab karena dia Asyhurul Hurum, bulan yang dihormati. Kata Nabi sebaik-baiknya amal ibadah adalah dilakukan di bulan Hurum. Bahkan Nabi pernah menyuruh sahabat namanya Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili untuk puasa di bulan-bulan yang harum, yang hurum, di antara Rajab. Jadi Rajabnya itu puasa karena bulan yang dihormati. Puasa lagi di Sya'ban karena bulan Sya'ban bulan yang Nabi banyak berpuasa. Nyambungkan lagi Pak yang kewajib Ramadan 3 bulan tuh Pak. Memang para ulama seperti itu keren. Tapi kalau Nabi kan nggak mau mencontohkan yang berat. Nabi dari mana Nabi banyak? Sya'ban. Nabi 2 bulan Pak. Nabi 2 bulan berturut-turut. Sya'ban full, hanya berhenti 1 hari supaya ada jeda, lalu nyambung ke Ramadan. 2 bulan Nabi berturut-turut. Tapi Nabi anjurkan yang mau lebih silahkan. Nah, makanya ulama sampai 3 bulan Pak itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan nyambung. Itu bagus Pak. Dalilnya ada dan sangat kuat. Gitu Pak. Dalam ucapan salam akhir Ustaz ada kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangannya gini. Gini. Nah itu gimana? Ya sama Pak, itu juga buka tutup. Bukan hanya jedah gini aja tapi ada yang gini-gini. Iya betul. Nggak ada Pak ya, itu nggak ada sunnahnya, nggak ada sandarannya, tidak ada dalilnya buka tutup, nggak ada. Tapi mau dilakukan batal nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat. Asalkan jangan diiktikatkan ini termasuk sunnah, nggak boleh. Kita nggak boleh mengitikatkan sesuatu yang tidak sunnah, kita itikatkan sunnah, nggak usah. Makanya nggak usah buka tutup, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah buka tutup, nggak ada Pak itu. Kalaupun ada ya sudah terserah, nggak apa-apa. Dan itu tidak membatalkan sholat. Asal jangan diitikatkan, diyakini ini sunnah, jangan, nggak boleh. Tapi kalau dia kenapa? Udah enak Ustaz, silahkan aja terserah. Itu kan gerakan dia Pak. Nggak masalah. Betul Pak, itu juga ada.
banyak sekali. Ada lagi Pak, itu ya itu masih mending ya Pak, kalau buka tutup itu tidak membatalkan sholat, tapi tidak dianjurkan dan tidak sunnah. Ada di Kalimantan dulu Pak, itu takbir hunya disimpan di sini, itu salah. Allah simpan hunya di sini, akbar, itu batal karena nggak ada hunya, itu batal sholatnya, itu tidak sah sholatnya karena hunya hilang. Jadi Allah akbar hunya simpan di sini, itu nggak boleh Pak, karena itu berarti kurang lafaz takbirnya. Ya udah, itu maka hal yang seperti itu ya batal hukumnya. Seperti itu Pak. Ini pengalaman pribadi ya Tat. Jadi kemarin waktu saya safar di perjalanan saya melakukan sholat jamak, dan kebetulan waktu itu saya sholat asar di waktu duhur. Takhir. Ya, nah pas di rakaat terakhir ada orang yang nepuk bahu saya untuk ikut sholat. Nah padahal saya udah sholatnya itu di pinggir sebelah, misalnya tembok di sana, jadi biar nggak ada yang makmum ke saya. Nah, yang pertanyaan saya kan waktu itu udah sholat asar, udah di waktu duhur tapi sholat asar. Nah, sudah jamaah takdim ya? Iya, lah jamaah tadi kan saya nggak tahu. Dia niatnya, ya? Apalagi sholat apa? Bapak sedang sholat apa? Saya sholat asar. Oh asar. Di waktu duhur. Jadi lah pas jamaah tadi itu nepuk saya, bahu saya mau ikut jadi makmum. Zuhur, dia mau zuhur. Saya nggak tahu. Yeah. Nah makanya itu hukumnya gimana Tat? Kan saya nggak bisa ngubah niatan saya karena saya nggak tahu niatan yang belakang tadi mau ikut sholat apa nih kan gitu. Yeah. Gimana Tat kira-kira? Pertama seharusnya Bapak kasih isyarat. Gitu ya. Tapi tetap ikut. Nah kalaupun ikut tetap sah Pak. Walaupun tidak ada pahala berjamaah bagi dia. Nggak ada masalah, karena sholat dia tidak akan terganggu dengan sholat Bapak, karena sama kan. Walaupun Pak Yani misalnya 2 rakaat asar ya, dia 2 rakaat zuhur misalnya nggak ada masalah kan. Walaupun tidak ada pahala berjamaahnya, tetap walaupun Bapak ba'diyah, misalnya saya ba'diyah zuhur 2 rakaat, ada orang ikut, saya gini kan, dia tetap mau silahkan. Nanti begitu saya 2 rakaat salam, kan dia tinggal lanjut. Itu tidak batal Pak. Kalau kita bicara batal, tidak batal. Karena gerakannya sama. Yang nggak boleh itu, kalau Pak Yani sholat gerhana. Pak Yani sholat gerhana. Dia sholat, misalnya sholat wajib. Kan gerhana kan 2 kali ruku Pak. Nah ini yang nggak beres. Nah ini yang bisa tidak sah. Tapi kalau sholatnya sama-sama fardu atau sama sunnah atau fardu dan sunnah tapi gerakannya tidak terganggu, nggak ada masalah itu, biarin aja walaupun tidak ada pahala berjamaahnya. Nah kalau seperti itu Bapak niatkan aja Pak menjadi imam dia, ya udah nggak apa-apa. Kalau bicara sah. Nah apalagi kalau misalnya dia sholat jenazah, dia ada sholat jenazah dia ngikut sholat fardu. Ini nggak nyambung karena jenazah nggak ada rukuknya, nggak ada i'tidalnya. Itu yang dianggap di Madhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi kalau gerakannya sama, boleh, nggak ada masalah. Boleh ya Pak, bukan berarti dapat pahala berjamaah, nggak ada itu. Pahala berjamaah itu tidak ada tentunya. Baik. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.